mana kurang jelas bisa kita membahas di hadapan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan ataupun anggota yang telah berhadir, yang saya hormati Pak Camat seluruh Kabupaten Aceh Barat yang telah berhadir dan seluruh keluarga kecil dan PHP yang telah berhadir. Adapun saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang telah mengundang kami untuk mengutarakan masalah PT SIR. Sama-sama kita ketahui selama ini PT SIR memang sangat tidak memiliki hasil untuk masyarakat Pandai Cermin. Untuk dasarnya yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ketua mengenai HGO. HGO PT SIR mati di tahun 2022. 31 Desember 2022 sudah mati HGO yang pertama. Dilanjut lagi dengan HGO kedua, pembaruan HGO 1 Januari 2023. Itu keluar HGO baru. Itu untuk data luas area dalam perkebunan PT SIR 4.297,9 hektar. Luas lokasi. Itu yang tercatat di BPN. Sedangkan pandangan secara pemikiran kami kecil 17 desa di Kecamatan Pandai Cermin, perkiraan HGO itu mencapai 9.000 hektar. Karena 3 kilo lebih lebar 3 kilo, luas 3 kilo. Maka kami harap kepada tim pansus dari Dewan untuk turun ke lapangan, kita sama-sama kita cek ulang mengenai orang kerja yang tercatat dalam SKU dengan lahan sekian luas cuma 5 orang yang tercatat SKU. Kalau pekerja sampai saat ini yang dari Aceh Medan, dari Medan, Aceh Damiang sekitar 25 orang. Itu buruh harian lepas. Mereka akan dibayar dalam sekilo 5.000. Itu dari pihak perusahaan. Mengenai CSR itu tidak pernah kami terima dalam bentuk apapun di 17 desa Pantai Cermin dan KW16 mengenai CSR. Udah itu kami sudah pernah juga cek waktu pengukuran di 2019 ada pengukuran dari BPN Banda Aceh, ada lahan yang dikeluarkan dari HGO PT SIR sebanyak 4 hektar 4,8 sampai sekarang belum ada izin kepemilikan. Itu terletak di Kampung Sari, lahan pesantren. Kami cek di BPM Labuh, kami minta nengok peta, katanya ini rahasia, dikecualikan. Berarti orang-orang tertentu yang bisa nengok sket yang sudah dikeluarkan dari HGO. Untuk pekerja daerah yang khusus putra daerah tidak ada. Yang sangat merugikan lagi kami di Pantai Cermin, di tahun lalu ada perpanjangan irigasi Lok Uci. Kalau nggak salah saya waktu itu sekitar 6 kilo. Karena belum ada pembebasan lahan di daerah PT SIR, maka irigasi itu dialihkan ke KW16. Sedangkan sama-sama kita ketahui HGO itu kan pemilik daerah sebenarnya. Tanah itu kan bukan milik perusahaan, bukan milik pribadi. Daerah yang memiliki tanah itu. Tapi kenapa untuk pembebasan lahan tidak bisa dikeluarkan? Bahkan sampai saat ini cuma sampai ke Lok Sari. Jatahnya irigasi Lok Uci sampai ke Teladan. Berapa banyak masyarakat yang dirugikan hari ini? Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan mengenai kebun itu, nanti kalau memang tim pansus dari Dewan turun, kami 17 desa kecil siap mendampingi untuk menengok lokasi. Contoh yang saya bawa, inilah lokasi PT SIR. Ini perumahan. Layak disebut PT. Yang ada di sini hama. Kami mau tanam jagung, mau tanam kacang, bahkan banyak warga Pantai Cermin hari ini kecelakaan di jalan. Karena banyak babi lewat. Untung gajah di daerah itu memang masuk, tapi tidak sampai ke kampung. Masih untung juga. Tapi kalau babi tiap hari.
Kalau untuk keuntungan daerah memang tidak ada. Bahkan kami untuk perayaan HUT RI di Kecamatan Pantai Cermin kami minta sumbangan sampai hari ini tidak ada. Itu PT, status PT dengan luas lahan seperti itu. Maka dengan itu kami hari ini meminta, bukan menuntut. Kalau bahasa menuntut lain, meminta mohon kepada Bapak Dewan untuk yang pertama ukur ulang HGO PT Sir. Dan ada lahan plasma 880 hektar. 880 hektar, jumlah jiwa, jumlah penerima 440 orang. Seharusnya kami Kecamatan Pantai Cermin hari ini senang, begitu banyak plasma yang dikasih. Tapi ternyata begitu kami cek kepemilikan plasma, tidak warga Pantai Cermin. Tidak ada warga Pantai Cermin. Bahkan warga dari KW16, Johan Pahlawan, Wailar masuk, Sama 3 masuk, Blang Pidi masuk, Banda Aceh masuk. Ini plasma. Tapi sampai saat ini plasma itu kami tidak tahu di mana letaknya. Apakah ini satu syarat untuk menyambung HGO? Kami pun juga tidak tahu. Betul Pak Kecik, menyangkut dengan Pak Kecik sampaikan PT SIR ini kan bergerak di kebun karet Pak Kecik. Kebun karet. Jadi plasma tadi berapa Pak Kecik? 880 hektar. Kepemilikannya bukan warga masyarakat Pantai Cermin. Umumnya bukan warga Pantai Cermin. Umumnya bukan. Umumnya. Oke Pak Kecik, lanjut. 1-2 ada. 7 orang 5 orang ada. Umumnya. Kami memohon untuk dicabut izin plasma. SK itu dimohon dicabut yang ditandatangani oleh Pak Ramli. Pak Ramli MS waktu yang menandatangani dengan nomor agenda. Nomor SK-nya kan ada. Nomor SK. Nomor SK apa? Ini Pak, saya sambung. Mungkin ini kan kita sudah diberikan lahan plasma 880 hektar. Kemudian penerimanya 440 orang. Itu keluar SK-nya nomornya 586 tahun 2020. Kemudian ditandatangani tanggal 20 Juli 2020 oleh Bapak Ramli MS. Jadi dalam hal ini kami mohon dicabut SK itu digantikan dengan nama-nama warga masyarakat yang ada di sekitar kebun itu. Tapi untuk lahan ini belum tahu di mana posisinya. Tapi yang nampak sekarang dia hanya menanam sawit ya. Sawit. Dinanam pun di mana masyarakat nanam kacang, lahan yang ada bersih itu ditanam. Izin karet, yang ditanam sekarang sawit. Yang ditanam sawit itu wilayah plasma. Plasma, wilayah enggak wilayah. Tapi Pak nggak tahu itu apakah plasma apa bukan. Tapi di sekitar masyarakat yang nanam. Maksudnya begini, penanaman sawit itu masuk nggak di wilayah HGO PT SIR? Masuk. Ya. Masuk dalam HGO ya, HGO perusahaan. Jadi yang menanam sawit itu mereka yang mendapatkan plasma. Bukan. Dari pihak perusahaan. Yang menanam itu siapa? Pihak perusahaan. Perusahaan yang menanam. Ditanam di mana lahan yang bersih. Alih fungsi bisa jadi enggak? Tumpang Sari Pak, Ya. Tumpang Sari. Tumpang Sari ya. Tumpang Sari, bukan alih fungsi. Tumpang Sari. Ya. Oke, mungkin bisa sambung terus ya. Ini kemudian ini Pak, kami mohon lagi ini yang ketiga mungkin ya. Ketiga, keluarkan lahan masyarakat atau lahan yang digunakan untuk umum, kepentingan umum. Contoh kuburan, lapangan bola dan lain-lain dari HGO kebun. Karena ini contoh di Tegal Sari itu ada lapangan bola, itu masih dalam HGO kebun. Lok Sari itu udah masuk dalam HGO kebun. Banyak kampung yang ada di sekitar itu digunakan oleh masyarakat lahan umum, itu masih diklaim sebagai HGO kebun. Jadi itu nanti mohon kami minta difasilitasi untuk dikeluarkan HGO itu. Kemudian kami minta juga yang terakhir, mungkin jalankanlah perusahaan. Perusahaan mungkin ada HGO yang sekian itu, benar-benar perusahaan yang berbonafit di lapangan. Ada hasilnya,
perusahaan menguntungkan, masyarakat menguntungkan, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi saat ini nggak ada, cuma menjadikan sarang hama. Kebanyakan hama babi dan lain-lain itu mengganggu masyarakat, bahkan pernah juga masuk dalam rumah masyarakat. Cuman ini kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian. Baik. Terima kasih dari Pante Cermen. Kira-kira sudah mewakili apa yang telah disampaikan atau memang ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilan tunggu saja ya. Yang saya hormati pimpinan DPRK Aceh Barat dan juga yang saya hormati Ketua Pansus Kabupaten Aceh Barat. Jadi yang perlu sampaikan masalah PT awalnya PT Pitami Jino PT AJS Atra Jaya Sawit. Jadi masalah PT hanap penyanda bahas sesuai dengan Pak Haji Muno Tamah Mandum. Tidak ada pegadat apa saja tu. Memang tajuk hanap PT pada OGU kana. Cuma yang kamu sampaikan tidak jud di daerah kawasan kamu. Baik damang dalam permukiman desa HGU manteng lebar udun yang ulikut pikir saya gede. Kan ada yang pegah hati perlu bilu HGU